Bayangkan, di tengah sawah yang luas, saat hujan deras disertai petir menyambar-nyambar, tiba-tiba ada seorang pria tua yang berdiri tenang. Dengan penuh keyakinan, ia mengangkat tangannya dan menangkap petir itu hidup-hidup. Misteri ini bukan hanya dongeng. Ini adalah kisah nyata dari tanah Jawa Tengah, tentang sosok luar biasa bernama Ki Ageng Selo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan dilancarkan rezekinya ya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa klik tombol like sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Jangan lupa juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya seputar budaya dan cerita mistis dari Nusantara. Oh iya, yuk kita rame-rame tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian tulis juga dari daerah mana kalian nonton video ini, biar kita bisa saling sapa di komentar. Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa yang subur dan penuh misteri, hiduplah seorang tokoh besar yang kisahnya tetap melegenda hingga sekarang, Ki Ageng Selo. Beliau bukan orang sembarangan. Ia adalah keturunan dari kerajaan besar Majapahit, berdarah bangsawan, namun memilih hidup sederhana, dekat dengan rakyat jelata dan berserah diri kepada kehendak Tuhan. Sejak kecil, Ki Ageng Selo sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia berbeda dari anak-anak lain. Sifatnya pendiam, tapi penuh rasa ingin tahu terhadap alam sekitar. Ia sering menghabiskan waktu di hutan, di sungai, atau di sawah, memperhatikan bagaimana alam bekerja, seolah-olah alam itu berbicara kepadanya. Seiring bertambahnya usia, Ki Ageng Selo memperdalam ilmu spiritual. Ia berguru kepada para ulama, ahli hikmah, dan orang-orang bijaksana dari berbagai penjuru tanah Jawa. Ia bukan hanya belajar tentang agama dan filsafat, tapi juga tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Dari para gurunya, Ki Ageng Selo memahami satu hal penting, bahwa alam adalah tanda-tanda kekuasaan Tuhan, dan manusia yang bersih hati serta kuat doanya bisa berdialog dengan kekuatan alam itu sendiri. Pada suatu masa, terjadi musim penghujan yang luar biasa dahsyat. Langit seolah tidak pernah berhenti menangis. Setiap hari, hujan deras mengguyur desa-desa di Jawa Tengah, membawa serta angin kencang, banjir, dan petir yang menyambar-nyambar di langit. Masyarakat hidup dalam ketakutan. Banyak ladang rusak, banyak rumah hanyut terbawa banjir. Setiap malam, terdengar suara gemuruh guntur yang mengguncang bumi, dan kilatan cahaya petir yang membelah langit seperti cambuk raksasa. Di tengah kondisi itu, di sebuah desa yang sekarang dikenal sebagai Desa Selo di daerah Boyolali, Ki Ageng Selo tetap menjalani kehidupannya dengan tenang. Ia tidak meninggalkan pekerjaannya sebagai petani, meskipun banyak orang memilih bersembunyi di dalam rumah. Baginya, hidup harus tetap berjalan, dan ladang-ladang itu harus tetap ditanami agar rakyat tidak kelaparan. Suatu hari, saat Ki Ageng Selo sedang membajak sawah dengan menggunakan bajak kayu yang ditarik kerbau, tiba-tiba langit berubah menjadi sangat gelap. Awan hitam pekat menggulung di atas kepala, angin bertiup kencang, dan suara gemuruh terdengar semakin dekat. Petir mulai menyambar satu persatu. Kilatan cahayanya begitu terang, menyilaukan mata. Setiap sambaran petir disusul dengan suara dentuman yang menggetarkan dada. Masyarakat desa yang melihat kondisi itu segera berlarian menuju rumah masing-masing, mencari perlindungan. Hanya satu orang yang tetap berdiri di tengah sawah, tidak bergeming sedikit pun, Ki Ageng Selo. Salah satu saksi mata pada saat itu, yang kemudian menceritakan kisah ini kepada anak cucunya, mengatakan bahwa Ki Ageng Selo tampak seperti berbicara dengan langit. Ia menghentikan pekerjaannya, menurunkan bajaknya, lalu berdiri mengangkat kedua tangannya ke atas. Dengan suara lirih namun penuh wibawa, Ki Ageng Selo melafalkan doa-doa yang dipelajarinya selama bertahun-tahun berguru. Ia memanggil kekuatan yang maha kuasa, memohon agar bencana ini dihentikan. Ia memohon perlindungan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh masyarakat desa yang ketakutan dan menderita akibat badai tak berkesudahan ini. Dan di saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kilatan petir yang paling besar, yang bahkan membuat tanah bergetar hebat, tiba-tiba turun tepat ke arah Ki Ageng Selo. Namun alih-alih lari atau menunduk seperti manusia normal, Ki Ageng Selo justru mengangkat satu tangannya ke depan, seolah hendak meraih sesuatu. Dalam sekejap mata, kilatan itu seperti diserap ke dalam tubuhnya.
Petir itu berkelebat, meliuk seperti ular yang mencoba melawan, namun perlahan-lahan tenaganya melemah, seolah tunduk di hadapan kekuatan yang lebih besar. Masyarakat yang mengintip dari kejauhan nyaris tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang pria sederhana, dengan pakaian basah kuyup dan tubuh berlumuran lumpur sawah, mampu menangkap petir dengan tangannya sendiri. Ki Ageng Selo kemudian menggenggam petir itu erat-erat, dan perlahan meletakkannya di tanah. Saat disentuhkan ke tanah, petir itu berubah bentuk. Ada yang mengatakan ia berubah menjadi ular besar berwarna keprakan, ada pula yang menceritakan bahwa petir itu menjelma menjadi sesosok makhluk halus berbentuk manusia kecil. Kejadian itu tentu saja menjadi buah bibir di seluruh pelosok desa. Ki Ageng Selo tidak sombong atas kesaktiannya. Ia justru mengatakan bahwa semua kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia hanyalah perantara. Ia berpesan kepada masyarakat untuk tidak menyombongkan diri, selalu bersyukur, dan tetap menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Menurut beliau, petir adalah manifestasi murka alam. Bila manusia serakah dan melupakan keseimbangan, maka alam akan menunjukkan amarahnya. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang manusia menangkap petir? Sebagian mengatakan ini adalah keajaiban murni, tanda kedekatan Ki Ageng Selo dengan Sang Pencipta. Ada pula yang mencoba menjelaskannya dengan logika sederhana. Mungkin Ki Ageng Selo menemukan teknik khusus, mungkin ia mengerti bagaimana energi petir bekerja. Tapi pada akhirnya, kisah ini hidup bukan karena penjelasan logisnya, melainkan karena pesan moral yang terkandung di dalamnya. Tentang keberanian menghadapi bahaya, tentang keyakinan kepada Tuhan, dan tentang ketulusan hati membantu sesama. Sejak kejadian itu, nama Ki Ageng Selo semakin harum. Ia bukan hanya dihormati sebagai tokoh sakti, tapi juga sebagai guru spiritual. Banyak pemimpin besar dari kerajaan-kerajaan di Jawa yang kemudian mencari wejangan darinya. Bahkan keturunan-keturunannya kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah Indonesia, termasuk di antaranya para Raja Mataram. Sampai hari ini, jika kita mengunjungi Desa Selo, Boyolali, kita masih bisa melihat jejak-jejak peninggalan Ki Ageng Selo. Masyarakat setempat masih mengadakan upacara adat untuk mengenang peristiwa besar itu. Di antara rimbunnya pepohonan dan semilir angin Gunung Merapi, kisah tentang manusia sakti yang pernah menangkap petir masih hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Kisah Ki Ageng Selo bukan sekadar cerita mistis. Ia adalah pengingat bahwa manusia yang lurus hatinya, kuat imannya, dan tulus baktinya bisa mencapai hal-hal yang di luar batas logika. Bahwa dengan doa, tekad, dan keberanian, manusia bisa mengalahkan rasa takut terbesar sekalipun, bahkan menangkap petir di tengah badai. Kejadian Ki Ageng Selo menangkap petir dengan tangan kosong itu benar-benar membuat masyarakat desa gempar. Semua orang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri merasa campur aduk, antara percaya dan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Sesuatu yang begitu kuat, yang bisa menghancurkan pohon besar dalam sekejap, kini justru bisa dikendalikan oleh seorang manusia biasa? Beberapa orang yang saat itu bersembunyi di balik pepohonan, menceritakan bagaimana kilatan petir yang tadinya mengamuk tiba-tiba, seperti tak berdaya di tangan Ki Ageng Selo. Kilatan itu bukan lagi sebuah cahaya menyilaukan yang menakutkan, melainkan seperti makhluk hidup yang menggeliat-geliat berusaha melepaskan diri. Petir itu, menurut kisah yang diwariskan turun-temurun, tampak meliuk-liuk di udara, mengeluarkan suara aneh, suara yang tak pernah didengar manusia sebelumnya, seolah-olah sedang menjerit kesakitan. Dengan tenang, Ki Ageng Selo mengarahkan petir itu ke tanah. Saat disentuhkan ke permukaan bumi, terjadi perubahan yang sungguh luar biasa. Petir itu perlahan-lahan berubah bentuk. Ada yang mengatakan petir itu menjelma menjadi seekor ular raksasa berwarna perak. Matanya menyala merah, tubuhnya berkilauan seperti logam cair. Ular itu menggeliat hebat, meronta-ronta, namun Ki Ageng Selo tetap berdiri kokoh tanpa sedikit pun gentar. Versi lain dari cerita ini mengatakan bahwa petir itu tidak menjelma menjadi ular, melainkan menjadi sesosok makhluk kecil, seperti manusia kerdil, namun seluruh tubuhnya bersinar terang. Makhluk itu konon menangis, meraung, memohon agar dilepaskan, tetapi Ki Ageng Selo tetap menjaga kendalinya atas makhluk tersebut dengan kekuatan doanya. Orang-orang desa, yang awalnya hanya mengintip dari jauh, akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Mereka berjalan perlahan, dengan rasa takut dan kagum yang bercampur menjadi satu.
Mereka melihat sendiri bagaimana Ki Ageng Selo duduk bersila di tengah sawah, sementara makhluk hasil tangkapan itu menggelepar di depannya. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekat terlalu dekat. Aura yang terpancar dari Ki Ageng Selo begitu kuat, seolah-olah beliau dikelilingi oleh cahaya tak kasat mata. Suasana desa berubah total setelah kejadian itu. Kabar tentang Ki Ageng Selo menangkap petir tersebar dengan cepat, tidak hanya ke desa-desa tetangga, tapi juga ke seluruh penjuru wilayah Jawa Tengah. Banyak orang yang datang berbondong-bondong ke desa Selo, ingin melihat sendiri jejak dari peristiwa tersebut. Ada yang datang membawa sesaji, ada yang datang membawa pertanyaan, bahkan ada yang sekadar ingin menguatkan keyakinan mereka bahwa di dunia ini, memang masih ada manusia pilihan Tuhan yang diberi keistimewaan luar biasa. Masyarakat mulai mempercayai bahwa Ki Ageng Selo bukanlah manusia biasa. Ia dianggap sebagai orang suci, utusan alam, atau bahkan titisan kekuatan ilahi yang diutus untuk menjaga keseimbangan dunia. Banyak di antara mereka yang kemudian datang meminta berkah, meminta doa, atau sekadar berharap bisa menyentuh tanah tempat Ki Ageng Selo menangkap petir, karena percaya bahwa tempat itu kini penuh dengan energi positif. Ada pula cerita yang mengatakan bahwa setelah menangkap petir tersebut, Ki Ageng Selo menyimpan makhluk itu di suatu tempat rahasia. Menurut kisah, makhluk hasil perubahan dari petir itu tidak dibunuh atau dihancurkan, melainkan dipelihara dengan kasih sayang. Ki Ageng Selo memperlakukannya bukan sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari alam yang harus dihormati. Ia mengajarkan bahwa semua makhluk, bahkan yang lahir dari energi destruktif seperti petir, tetap memiliki hak untuk dihormati. Bahkan, beberapa sumber mengatakan bahwa setelah ditangkap dan dipelihara, kekuatan dari makhluk itu lambat laun menyatu dengan Ki Ageng Selo. Itulah yang menyebabkan kesaktiannya semakin bertambah. Ki Ageng Selo mampu membaca tanda-tanda alam, memahami bahasa angin, merasakan getaran bumi sebelum gempa terjadi, bahkan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus yang tak kasat mata. Banyak anak muda pada masa itu yang ingin berguru kepada Ki Ageng Selo, berharap bisa mendapatkan sebagian kecil dari kesaktian beliau. Namun, Ki Ageng Selo selalu mengingatkan bahwa kesaktian bukanlah tujuan hidup. Ia berkata, kesaktian sejati bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk melindungi, membantu, dan menjaga harmoni dengan alam. Pesan ini terus dipegang teguh oleh para murid dan keturunannya. Sementara itu, desa tempat Ki Ageng Selo tinggal pun berubah menjadi tempat suci. Setiap tahun, masyarakat setempat mengadakan ritual khusus untuk mengenang peristiwa sakral ini. Mereka berkumpul di tengah sawah, membaca doa-doa, mengirimkan sholawat, dan berterima kasih kepada Tuhan atas perlindungan yang diberikan melalui sosok Ki Ageng Selo. Dalam ritual itu, mereka juga selalu mengingatkan generasi muda untuk tetap rendah hati, menjaga alam, dan tidak serakah, karena mereka percaya, bila manusia serakah, alam akan kembali marah dengan mengirimkan badai dan petir. Ada pula kisah menarik lain yang berkembang, yakni tentang Tanah Keramat, tempat Ki Ageng Selo menangkap petir. Tanah itu, menurut cerita, memiliki sifat aneh. Tanaman yang tumbuh di atasnya lebih hijau, lebih subur, dan buahnya lebih manis. Air yang mengalir melewati tanah itu terasa lebih sejuk dan dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Sampai sekarang, beberapa penduduk percaya bahwa mengambil sedikit tanah dari tempat itu, lalu menyimpannya di rumah bisa mendatangkan keberuntungan. Semua cerita ini semakin memperkuat legenda Ki Ageng Selo di mata masyarakat. Tidak heran bila kemudian nama beliau menjadi sangat dihormati. Bahkan, keturunannya kelak menjadi pendiri-pendiri kerajaan besar di tanah Jawa, seperti Kesultanan Mataram Islam. Bagi masyarakat Jawa, hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan tak kasat mata adalah sesuatu yang nyata. Dan Ki Ageng Selo dianggap sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia alam gaib. Kisah tentang petir yang menggelepar itu tidak hanya sekadar dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Ia mengajarkan nilai-nilai luhur tentang keberanian, ketulusan, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap alam. Ia juga menjadi pelajaran bahwa kekuatan terbesar bukan berasal dari otot atau senjata, melainkan dari hati yang bersih dan iman yang kokoh. Kini, berabad-abad setelah kejadian itu, kisah Ki Ageng Selo masih hidup. Di malam-malam tertentu, saat hujan turun deras dan petir menyambar-nyambar di langit Jawa, ada orang-orang tua yang duduk di beranda rumah, sambil menceritakan kepada cucu-cucu mereka tentang pria suci yang pernah menangkap petir,
dan mengubah kemarahan langit menjadi pelajaran berharga bagi umat manusia. Mereka berbisik, "Kalau kau takut pada petir, ingatlah, ada Ki Ageng Selo yang pernah menaklukkan amarah langit hanya dengan kekuatan doa dan hati yang tulus." Seiring berlalunya waktu, kisah tentang kesaktian Ki Ageng Selo tidak pernah hilang dari ingatan masyarakat Jawa. Bahkan, semakin lama, cerita ini justru semakin mengakar kuat dalam budaya dan kepercayaan mereka. Setiap generasi mewariskan cerita ini kepada generasi berikutnya, seolah menjadi bagian dari warisan yang tak ternilai. Orang tua menceritakannya kepada anak-anak mereka di malam hari, sambil duduk di serambi rumah atau berkumpul di depan api unggun saat hujan turun dan petir menyambar di langit. Cerita tentang pria sakti yang mampu menangkap petir dengan tangan kosong itu pun menjadi semacam simbol keberanian dan keimanan yang luar biasa. Bagi masyarakat Jawa, Ki Ageng Selo bukan hanya sekadar tokoh sakti dalam legenda. Beliau adalah sosok nyata, pahlawan spiritual yang mampu menunjukkan bahwa manusia yang penuh keimanan, bersih hatinya, serta ikhlas amalnya, bisa mengalahkan ketakutan terbesar sekalipun. Dalam pandangan mereka, kisah ini bukan sekadar cerita mistis, tapi pelajaran berharga bahwa hubungan manusia dengan alam, dengan Tuhan, dan dengan sesama makhluk harus selalu dijaga dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Seiring berjalannya abad, kisah ini pun semakin banyak dicatat dalam naskah-naskah kuno Jawa, disebut dalam babat, tembang, bahkan menjadi bagian dari ajaran para leluhur. Di banyak daerah, terutama di sekitar Boyolali, Klaten, dan Solo, nama Ki Ageng Selo selalu disebut dengan penuh hormat. Tidak hanya sebagai legenda, tetapi sebagai bagian dari identitas budaya mereka sendiri. Bahkan beberapa kerajaan besar di Jawa, seperti Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta, mengakui garis keturunan mereka bersambung kepada Ki Ageng Selo. Itulah mengapa nama beliau juga disebut-sebut dalam silsilah resmi keraton sebagai leluhur yang dihormati. Tidak sedikit pula masyarakat yang percaya bahwa keberkahan desa Selo dan sekitarnya berasal dari kesucian Ki Ageng Selo. Konon, selama masyarakat di sana tetap menjaga ajaran beliau, hidup sederhana, jujur, menjaga keseimbangan dengan alam, maka desa itu akan selalu terhindar dari bencana besar. Bahkan ketika letusan dahsyat Gunung Merapi terjadi berulang kali, desa Selo tetap bertahan, seolah dilindungi oleh kekuatan gaib warisan Ki Ageng Selo. Masyarakat pun kemudian membuat berbagai tradisi untuk mengenang jasa besar beliau. Salah satunya adalah ritual sedekah bumi, sebuah acara tahunan di mana warga desa bersama-sama mengadakan doa bersama, mengarak hasil bumi, dan membacakan kisah Ki Ageng Selo. Mereka percaya, dengan terus mendoakan dan mengenang beliau, keberkahan dan perlindungan dari malapetaka akan terus mengalir ke desa mereka. Cerita Ki Ageng Selo pun tidak hanya berhenti di tingkat lokal. Seiring dengan berkembangnya dunia sastra dan budaya, kisah ini menyebar ke seluruh Indonesia. Banyak penulis, seniman, dan budayawan yang mengangkat cerita ini dalam bentuk buku, pertunjukan wayang, drama, hingga film dokumenter. Semua sepakat bahwa apa yang dilakukan Ki Ageng Selo adalah sesuatu yang luar biasa dan patut dihormati, apapun penjelasan rasional yang mungkin dikemukakan orang-orang modern. Namun di balik semua keajaiban itu, Ki Ageng Selo sendiri dalam kisahnya tetap menekankan satu hal penting, bahwa kekuatan itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia mengajarkan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang berhak menyombongkan diri atas apa yang dimilikinya, sebab semua hanyalah titipan. Kekuasaan sejati adalah tunduk kepada kehendak Tuhan, dan kekuatan sejati adalah keberanian untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Pelajaran lain yang diwariskan Ki Ageng Selo adalah tentang pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam. Beliau memperingatkan bahwa manusia harus hidup serasi dengan lingkungan sekitarnya. Jika manusia tamak, merusak alam, dan tidak menghargai kehidupan lain, maka alam akan membalas dengan murka, badai, banjir, gempa, dan petir bukanlah sekadar fenomena alam biasa, melainkan peringatan dari alam kepada manusia agar kembali ke jalan yang benar. Nilai-nilai seperti ini terasa sangat relevan, bahkan hingga zaman sekarang. Di tengah maraknya kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan berbagai bencana alam, ajaran Ki Ageng Selo seolah menjadi suara dari masa lalu yang tetap menggema, bahwa manusia harus kembali hidup selaras dengan alam, penuh rasa syukur, dan rendah hati. Jika tidak, maka kemarahan alam bisa sewaktu-waktu meluluhlantakkan peradaban manusia. Karena itulah, di setiap kisah tentang Ki Ageng Selo, selalu ada pesan moral yang disisipkan.
Misalnya, dalam cerita tentang dirinya menangkap petir, yang ditekankan bukan hanya kehebatan menangkap petirnya, tetapi lebih kepada keberanian menghadapi ketakutan, ketulusan dalam berdoa, serta keikhlasan membantu sesama tanpa pamrih. Sikap inilah yang membuat Ki Ageng Selo dikenang sepanjang masa. Dalam budaya Jawa, Ki Ageng Selo bahkan sering disamakan dengan konsep manunggaling kawulalan Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhan. Melalui ketulusan hati, doa yang sungguh-sungguh, dan perilaku yang luhur, seorang manusia bisa menjadi wakil Tuhan dalam menjaga harmoni dunia. Ki Ageng Selo dianggap sebagai contoh nyata dari prinsip ini. Cerita tentang Ki Ageng Selo juga menginspirasi lahirnya banyak istilah dan peribahasa dalam masyarakat Jawa. Salah satu yang terkenal adalah Selo menangkap petir, yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki keberanian dan kepercayaan diri luar biasa menghadapi bahaya besar. Kini, meskipun zaman telah berubah, semangat Ki Ageng Selo tetap hidup. Di tengah derasnya arus modernisasi, di tengah gemerlap teknologi dan kehidupan serba cepat, nilai-nilai kesederhanaan, ketulusan, dan penghormatan kepada alam tetap diajarkan kepada generasi muda lewat kisah ini. Di sekolah-sekolah, di acara budaya, di festival tradisional, kisah Ki Ageng Selo selalu diceritakan kembali, agar anak-anak zaman sekarang tidak melupakan akar mereka, dan tetap memegang prinsip luhur leluhur. Tak jarang, saat hujan deras dan petir menggelegar di langit Jawa, orang-orang tua akan mengingatkan anak-anak mereka, jangan takut. Dulu, ada seorang kakek bijaksana yang mampu menjinakkan petir. Namanya Ki Ageng Selo. Kalau kita berdoa dengan tulus, kita juga akan dilindungi seperti beliau. Begitulah, cerita tentang Ki Ageng Selo tidak sekadar menjadi legenda. Ia telah menjadi bagian dari jiwa bangsa, bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Cerita ini mengajarkan bahwa keberanian bukanlah tentang tidak takut, tapi tentang menghadapi rasa takut dengan keyakinan. Bahwa kekuatan bukan hanya tentang fisik, tapi tentang doa, iman, dan niat yang tulus. Dan hingga hari ini, di tengah gemuruh hujan dan kilatan petir, kisah tentang Ki Ageng Selo selalu hidup, membisikkan kepada kita semua bahwa manusia, sekecil apapun dirinya, bisa menjadi besar bila hatinya bersih dan tekadnya kuat. Itulah kisah mistis tentang Ki Ageng Selo, manusia sakti penangkap petir dari Jawa Tengah. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita budaya seperti ini, jangan lupa tinggalkan like dan komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.